Gue lagi baca bukunya Robin Sharma, The Leader Without Title. Good book, highly recommended. Go read it. Terus tadi pagi membaca postingan ada siswa-siswa di Jawa Tengah, Trenggalek kalau nggak salah ya. Mereka jadi ibu kantin di sekolahannya meninggal, Wet. Terus siswa-siswa ini satu sekolah pergi ke makamnya dan nangis. Itu cowok-cowok, cewek-cewek, Jawa Timur ya. Terus gue di kantin tempat Trenggalek Jawa Timur, di kantin tempat ibu itu bertugas ada tulisannya menjual makanan sehat, nggak ada pengawet, nggak ada pewarna, nggak ada kayak gitu-gitu, you know. Terus siswa-siswa itu as a token of their appreciation, mereka print gitu ya memories yang they share with the ibu Mbak Rul gitu. Mereka tulis satu-satu. Gue ngeliat gini ya, ibu itu pasti melakukan hal baik dalam hidupnya dia. In terms of, menurut lo dia punya jabatan menteri gitu ya? Dia membawahi ratusan orang gitu. Do you think she has a title? Hah? S berapa tuh pendidikannya dia? Enggak, tapi dia tapi core value hidupnya dia pasti bener. Bener nggak, Wet? Ya. Itu bilang, ibu, saya nggak akan pernah bisa makan soto lain sebaik ibu. Semangkok soto ibu dan kuping yang selalu ibu. Ibu, itu siswa-siswa ngomong begitu. Terus gue gini, oh my God. Itu tuh, to be able to live an impactful life. Menurut aku, itu sebetulnya cita-cita kita nggak sih semuanya? Yes. True. Jadi mungkin kalau lu merasa jenuh di pekerjaan lo, lu perlu tanya, apakah pekerjaan lo is impactful for your development or not? Yes. True. Dave, tadi ada yang nanya Robin Sharma-nya judulnya apa? The Leaders Without Title. Sama minta tolong kasih lihat biar di screen capture. Guys, tapi sebelumnya selesaiin dulu buku The Why ya. Start with The Why itu tolong diselesaiin dulu guys. Jangan langsung lo beli buku. Abis itu buku yang lama belum dibaca, dihabisin ya. Jangan beli-beli barang kalau belum selesai baca ya. Baca dulu. Bo, bikin book club yuk. Buku jadi orang tuh nggak pada beli, pinjeman aja. Apa jangan ya? Nih, The Leader Who Had No Title. Gitu. Beli buku kalau yang lama udah selesai dibaca. Iya. Sama itu ya Mbak Rul itu ya. Kan belakangan juga yang bergulir adalah, lo tahu kan programnya siapa sih itu yang mau ngasih makan gratis, mau bikin apa sih, ada anggaran buat warga jatah makan gratis ya? Pak Prabowo calon presiden mau presiden terpilih, bukan calon presiden, presiden terpilih mau kasih makan gratis, program kasih makan gratis buat warga. Iya kan? Nah terus kan banyak tuh ahli-ahli nutrisi yang ikut berkomentar kan menanggapi ini. Jangan cuman makan gratis tapi juga bergizi. Terus banyak yang memberikan model kasus gitu dari kantin-kantin sekolah di Denmark, di Jerman, which is a good point menurut aku. Perlu dipertimbangkan juga makanan itu bukan cuman yang gratis tapi juga bergizi. Karena buat gue kita ini kurang gizi sebenarnya, Nek. Makanya kita nggak pinter. Iya bener. Mbak Nini, halo Mbak Nini. Tetap panggil Mbak Nini. Bingin nanya sama Mbak Nini, kalau kayak gitu, Mbak Nini hadir. Nih Hayatul Wafiroh, dia bilang gini, kalau prinsipku beli buku sebanyak yang aku bisa, karena biasanya aku baca buku sesuai kebutuhan. Mbak, aku mau nanya, kalau masalah gizi anak gitu ya, terus kemudian kalau buku kan pendidikan gitu ya, itu di kementerian mana Mbak? Supaya Badan Gizi di Komisi 9, lu harus ngobrol sama Mbak Nini. Kok komentarin Mbak Nini nggak muncul di gue? Mbak Nini lu blok gue ya? Enggak gitu. Di Komisi 9, Badan Gizi, lu ngobrol sama Mbak Nini tuh. Ya lu, gue bisa apa? Perwakilan rakyat. Ya enggak, paling enggak lu bisa bantu apa nanti? 71T anggarannya. Wanjrit. Menurut gue ya, lu tuh udah punya panggilannya, Dave. Hah? Lu tuh udah punya panggilannya, tau nggak lo?
Nggak mau. Nggak tuh kan? Anaknya gitu sih. Aku nggak enak, aku nggak bisa apa-apa. Lu nggak boleh gitu. Udah lu ngobrol dulu Mbak Nini. Iya, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja ya, nggak ada beban. Ya, ketawa-tawa. Iya. Heeh. Itu cita-cita gue, no title, no pressure. Oh, lu pingin kayak tukang soto tadi, ibu tukang soto. Iya. Nah, tuh ngomongin itu ya. Gue gini, kan banyak dokter-dokter teman-teman gue naturopati, ahli gizi yang tinggal di luar negeri yang punya klien di Jakarta, orang-orang the have yang cuma datang ke sini cuma buat ngelayanin mereka. Karena kan itu bread and butternya mereka gitu ya. Gue nggak bisa menyalahkan itu juga. Yang bikin konten gitu, belajar dong dari kantin sekolahan di Jerman, di Denmark. Gue tuh cuma pas tadi pagi baca, Malih, nggak cuma di Denmark, ternyata di Trenggalek itu Mbak Rul udah mulai di kantin sekolahnya. Dia udah bikin itu kantin sekolah makanan bergizi. Yang gue malu, sekolah ponakan gue di Bintaro, nggak ada bergizinya makanannya, Bo. Kalah kita sama yang di Trenggalek. Mbak Nini bilang sekarang namanya bukan program makan gratis, tapi makan bergizi. Jadi subsidinya akan diberikan ya mungkin tuh ya untuk kantin-kantin sekolah gitu mungkin ya, gue nggak tahu. Ntar kita kapan-kapan ajak Mbak Nini siaran kali ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan lu simpen tuh. Ya udah deh. Gue sekarang cita-citanya mau jadi menteri ngurusin kantin-kantin gitu aja. Ngurusin kantin. Apa tuh? Ngurusin gizi. Duh banyak ya keinginan ya. Enggak, tapi menurut gue lu tuh udah ada panggilannya menurut gue. Lu tinggal kecolek dikit aja, lu bisa melintir pasti. Lu udah ada panggilannya, Bo. Lu udah ada panggilannya, beneran. Bo, udahlah, gue tuh sadar posisi. Mana ada sih menteri ngondek gini, Nek? Nggak usah jadi menteri dulu, jangan ketinggian juga cita-cita Malih. Oh iya. Jangan ketinggian dulu, jangan menteri dulu. Aspri deh, gue jadi aspri. Enggak, jangan aspri juga. Ajudan. Hah? Ajudan. Sekretaris, biar lo bisa pakai rok sepan. Oh iya, itu gue cocok. Bisa lo tuh, bener. Iya kan? Karena, iya deh, udah deh gitu deh. Anyway, kemarin lo lihat nggak? Ini contoh ya, contoh betapa kita tuh suka sedih gitu ya. Ternyata emang belum paham ya gitu. Lu sempat nonton nggak Iwet? Iklan yang gue kirim, yang dibikin itu kayaknya Danish deh, Denmark deh, apa Eropa deh, soalnya bahasanya bukan bahasa Inggris. Ditulis reelsnya itu still the best commercial in the world. Kalau teman-teman udah pernah lihat, gue akan ceritakan ya. Ini yang di supermarket ya? Ngapain ya dia tapi lupa gue belanja ya? Gue ceritain ya. Itu menunjukkan kreativitas. Karena menurut gue orang yang kreatif itu berarti orang yang gizinya terpenuhi. Nah kita tidak kreatif Beb, karena gizi kita nggak terpenuhi. Itu iklannya ya Iwet, udah lama soalnya kelihatan dari kualitas gambarnya. Oke? Gambar dibuka dengan bapak dengan anak di supermarket. Anaknya minta beli bonbon permen. Bapaknya bilang no, enough gitu ya. No. Anaknya marah. Terus anaknya emosinya bergulung. Anaknya tantrum. Anaknya guling-guling tantrum di supermarket. Botak lu ngedengerin mana? Iya, ingat gue langsung. Oke, anaknya guling-guling di supermarket. Terus dikasih lihat gambar para pengunjung lain di supermarket itu mulai ngeliatin terus mencibir kepada si bapak ini. Bapaknya mulai bingung harus menanggapi anaknya gimana. Ya. Menurut lo sampai di sini, lo bisa tebak nggak ini iklan apa? Iklan permen. Terus muncul tulisan wear condom. Oh iya, gue ingat sekarang iklannya. Bener. Keren apa enggak tuh iklan? Keren. Iya, maksudnya kayak gini ya. Lo tuh bukan cuman mau enaknya aja. Nih ada tantrum-tantrumnya. Hidup bertanggung jawab. Intinya dong itu kan?
Kalau lo nggak bertanggung jawab, ini akan terjadi pada hidup lo. Tapi Ya. kesannya tuh nancep. Nah buat gue, yang pemahaman dan kemampuan untuk bisa bikin and appreciate dan nyampe pesan seperti itu. Kalau nggak gizinya baik, nggak miss, Bo. Iya. Bo, lo nggak mau jadi anggota DPR, Bo? Apa? Menteri bagian ngurusin iklan. DPR, bukan menteri. DPR tuh ngapain? Legislatif, anggota dewan. Sebelah-sebelahan sama KD. Tuh Mbak Nini bilang 2029 Dave dan Iwet maju caleg ya. Tuh. Ih, nggak Lo mau. tuh punya potensi loh. Bener, lo tuh punya potensi. Aku tuh cuma lulusan SMA, Mbak Nini. Nggak masalah. Bisa kan Mbak Nini? SMA-nya statusnya bukan terdengar lagi. Hah? Kok terdengar? Terdaftar gila? Ya makanya status SMA gue baru terdengar. belum nyampe ke daftar. Anjir. SMA-nya baru kedengeran. Tahu lo SMA itu? Iya pernah dengar. Nah. Bukan terdaftar. Tahu lo SMA itu? Iya pernah dengar gitu. Statusnya terdengar, bukan terdaftar. Capek ya. Kok lo bisa kepikir sih ngomong terdengar bukan terdaftar? Aduh ampun. Aduh. Gue abis ini mau kepik loh. Ngapain? Survei. Ih, lu inget ya, lu di PIK itu harus berhati-hati. Ingat cerita teman kita di PUPR. PIK itu kan isinya orang-orang kaya, airnya itu banyak sulit polusi takut gue. Lu salah tangkep, Nyet. Lu salah tangkep, nggak gitu ceritanya. Orang-orang di sana tuh apa sih? Biar gue lurusin. Help. Jadi gini guys, waktu kita kemarin ke Jogja, kan Iya. kita acaranya Kementerian PUPR, ya kan? Jadi mereka tuh menggunakan teknologi micro tunneling untuk mengatur kembali pengaliran atau pengolahan Air bersih. limbah grey water dulu. Ya. Jadi mereka menggunakan pipa-pipa itu untuk mengalirkan si air limbah rumah tangga, septic tank apa segala macam, untuk kemudian disaring, dialirkan ke waduk. Iya. Waduknya ada beberapa nih di Jakarta. Nah, di PIK. Ya. Satu ada, bukan di PIK, di Pluit sayang. Oh, Pluit. Nggak jadi deh. Di Pluit, sama satu lagi di belakang GI, Waduk Melati. Oh. Oke, ya kan? Nah, lanjut ya. Nah, terus itu kan si air limbah itu harus diolah dulu sebelum masuk ke waduknya, gitu kan? Nah, di Pluit itu dibangunlah pengolahannya. Warga Pluit yang notabene adalah segmen kelas ekonomi atas, ya, itu protes waktu itu, apa-apaan loh. Jadiin area gue, area elit ini sebagai pengolahan air limbah rumah tangga. Agak terima. Disitulah mereka protes. Tapi kemudian tim, capek ya nyapu tuh ya, tim Kementerian PUPR menjelaskan, dikasih lihat sama mereka gini loh Bapak Ibu flow-nya, Bapak Ibu harus lihat begini gitu segala macam. Lalu akhirnya mereka ya sudah kalau gitu kami setuju karena ini untuk kepentingan orang banyak. Gitu Dave ceritanya. Iya. Karena yang nempel di kepala gue tuh tempat tinggal orang kaya. Nah, orang kaya tuh ya udah di PIK Pluit ya, Nek. Pluit. Tapi PIK juga kan isinya orang kaya. Boleh nggak sih sekali-kali lo, iya gue salah, udah gitu. Iya aku salah. Pluit ya yang orang kaya. Oke. Katanya gini udah disapu diberantakin lagi. Iya lu mah. Lu Enggak, gue ngomong sama yang tulis komentar. gitu ya. Iya. Speaking of which, Bentar ya guys,
Bebersih ini tidak hanya di kehidupan siaran ini loh. Di kehidupan nyata juga gue masih bebersih kadang-kadang. Iya. Kan aku mah ngomong aja. Ya, karena yang ketemu sama orang-orang brand itu gue, bukan Dave. Yes. Jadi waduk kita itu cuman ada di Pluit. Kan ada Sunter juga. Pluit sama Sunter deket deh. Ya nyambung lah. Jadi, tapi kalau Sunter tuh danau ya kalau nggak salah namanya ya. Oh, Danau Sunter. Setahu gue 3 itu. Ada Sunter, ada Waduk Melati di belakang GI, sama Waduk Pluit. Gitu. Kayak di Depok dong. Di Depok ada ya? Gue nggak tahu kalau di Depok. Waduk UI. Danau, Deng. Danau UI. Iya, itu sama. Oke. Speaking of content, ya, gue mau shout out. Gue kirim ke lo. Gue nggak tahu lo sempat nonton apa enggak. Gue kemarin menemukan content creator di TikTok. Kontennya kreatif banget. Dan ini bilang underrated hidden gem. Karena followernya dikit, tapi kontennya bagus banget. Jadi gue cuma mau minta teman-teman, if you enjoy mind provoking content, lihat dan follow content creator ini. Nama content creatornya adalah Antonio Kohar. Nama accountnya Cara Kohar. Kohar. Yes, dia itu kayaknya videographer deh, Web. Oh, Cara Kohar. Yes, namanya Antonio Kohar. Oke, apa yang dia bahas? Dia kayaknya awalnya konten-kontennya dia tuh yang terkena di gue. Dia menceritakan kegelisahannya dia sebagai content creator dan videographer gitu. Jadi kayak harga ditawar klien. Ternyata yang merusak harga tuh diri kita, bukan pasar, gitu loh. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus ya menyesuaikan fotografer dari Semarang merantau ke Jakarta, menyesuaikan keinginan dengan jati diri dia sebagai seniman dengan keinginan klien. Kayak gitu-gitu loh. Self improvement lah ya. Iya. Self motivated gitu ya, self motivation ya. Yes. Tapi cara penyampaian pesannya dia itu serupa dengan iklan kondom yang tadi gue ceritain di awal. Yang kayaknya diceritainnya kotak, tapi di buntut ternyata maksudnya dia bulat gitu. Ngerti. Ntar gue coba nonton. Cara Kohar ya. Bagus banget kontennya. Bagus. Surabaya ternyata. Yes. Kalau gue mau bikin iklan layanan masyarakat, gue si Kohar yang gue suruh bikin. Oh gitu ya. Bagus banget, lu nonton deh. Ya. Makanya lu jadi anggota dewan. Jadi lu bisa tuh orang-orang kayak gitu yang lu rasa bagus, punya potensi, lu engage. Tapi sama Pluit aja gue nggak bisa bedain. Tapi ya, itu yang juga gue pelajarin kemarin, Bo, mengenai itu lu kan istilahnya sekarang tuh lagi mensupport si Mas Cara Kohar ini dong. Iya. Iya kan, walaupun dengan cara cuman guys, let's go follow him gitu kan, subscribe on his channel, let's appreciate what he's been doing gitu ya. Kemarin tuh waktu gue reuni itu, gue tuh ngeliat gitu, ada beberapa teman-teman gue tuh yang menurut gue keren. Bahkan gue aja belajar, maksud gue gini, kan ada beberapa teman-teman gue yang juga sekarang udah punya jabatan. Bener nggak? Punya jabatan, terus kemudian dia punya privilege untuk bisa bikin decision, gitu ya. Menurut gue, it's a true definition of good community dan juga satu bukti nyata janji alumni. Dia ngebantuin temennya, Bo. Jadi kayak misalnya gini, dia punya project apa gitu ya. Tetap lewat pitching, bukan yang cuma langsung penunjukan ya. Tetap lewat pitching. Teman-teman tuh dimasukin semua. Guys, ini mau ada pitching ini. Ayo masuk. Bikin projectnya. Terus ada misalnya project foto apa segala macam. Dia tahu temennya ada yang jago foto gitu ya. Dia masukin. Untuk kemudian nanti dinilai sama timnya gitu. Apakah memang bagus atau tidak segala macam. Lalu kemudian mereka yang mengerjakan. Mungkin belum sampai langsung penunjukan, tapi at least diberikan kesempatan. Nah, menurut gue itu keren.
Gue setuju. Karena buat gue yang mahal di dalam hidup adalah kesempatan. Iya apa Iya, enggak? betul. Jadi ketika lu sudah bisa memberikan kesempatan kepada orang lain, itu tuh sebetulnya lu berbagi gold mine lu. Iya gak sih? Lu mau membagi panggung lo dengan orang lain. You're giving other people a chance. Keren deh, Bo, itu. Dan gue menemukan itu tuh udah beberapa di dalam hidup gue sekarang gitu. Mas, gue kayak, wah gila. Ternyata the true definition of good friend itu bener-bener ada loh. Kan kayaknya ya, aku nggak tahu ya kan, maksud pengalaman gue waktu kuliah di UI itu, kenapa kita sebagai junior harus main dan berkawan akrab dengan senior? Dulu tuh itu, apa komunikasi pesannya tuh itu, karena saling bantu nanti in the near future. Yes. Senior-senior ini loh yang akan bantu kehidupan lo. Iya. Makanya dulu tuh kita perlu penataran, perlu ini, perlu itu. Bukan ditindas-tindas, dibully-bully kayak sekarang gitu. Gue nggak ngerti lo yang sekarang gimana. Nah, gue tuh baru sadar sekarang nih setelah 25 tahun lulus dari kuliah itu ya. Dulu kan gue, Bo, arsitek Unpar itu ospeknya setahun, Dave. Setahun. Kan gue cerita ya, kemarin ada yang ospek universitas, terus fakultas, terus jurusan, terus abis itu kita disuruh bikin si apres tuh, teater musikal. Lo tau nggak, bikin teater musikal itu ya, setiap malam kita asistensi, dikeramasin sama senior. Dikeramasin tuh kayak, enggak, lo tuh nggak bisa bikin kayak gini, itu tuh nggak sesuai. Tapi bukan dimarah-marahin ya, tapi dikasih tahu bahwa ini tuh nggak benar. Lo secara estetika tidak bagus, secara ilmu arsitektur nggak bagus, bla 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 segala macam. Gue baru ngeh gini, sebenarnya di momen itu adalah momen ketika kita menunjukkan karakter dan kemampuan kita kepada senior. Senior juga melihat skill adik-adiknya kayak apa, sehingga nanti di dunia nyata dia ingat, oh si Iwet tuh jagonya itu. Iya. Si Reva tuh jagonya itu, si ini tuh jagonya itu. Jadi ketika gue butuh skill set apa, orang-orang itu akan gue panggil. Iya. Itu gue baru sadar kemarin, gue kayak, gila ya, ternyata sistem yang dibuat sama tempat kuliah gue dulu itu bagus banget ternyata. Sebetulnya kan zaman kita sekolah itulah kita belajar menempa komunitas, mencemplungkan diri kita dalam community, ya kan? Iya banget. Ya kan? Karena kan lu sendiri yang bilang, untungnya punya komunitas tuh apa sih? Karena we can build each other up. Mudah-mudahan ya, geng duet, sobat YOLO, itu bisa jadi satu platform, medium, wadah di mana kita bisa saling bantu, kita bisa saling support, dan bisa saling kasih kesempatan. Tadi ada yang bilang, kesempatan itu ternyata lebih mahal daripada kemenangan ya. Iya. Karena zaman sekarang itu paling susah adalah kesempatannya. Ya, karena menurut gue lo nggak akan bisa mendapatkan kemenangan kalau lo nggak pernah dapat kesempatan, gak sih? Exactly. Gimana lo mau nunjukin kemenangan lo kalau lo nggak dikasih kesempatan? Iya, jadi kesempatan itu dan kemenangan itu bukan ayam sama telur yang nggak tahu mana duluan. Ada Kathleen Kinsey. Hai Kak Iwet, aku Ars Unpar 2012. Beruntunglah kamu jadi anak arsitektur Unpar. Kakak-kakak kamu baik-baik. Insya Allah. That's it for today. Masa udah habis? Ih, nambah kali. Nggak deng. Gue mau ngurus visa. Lu mau kemana? Korea. Kapan? Gue mau nyapu di kerajaan. Di Palas. Kalau nggak ngajak gue, Nyet. Capek gue ngajak lo. Ntar lo nggak terhibur loh. Nah, Jong, menghibur tuh tugas gue. Mikir tugas lo. Desember berarti kita nggak siaran tuh. Bodoh amat. Dadah.